perawatan wajah itu disesuaikan dengan kelainan dari masing-masing pasien ya. Ada kalanya kita menemukan kasus-kasus jerawat pada usia muda ya. Jadi kira-kira sebelum anak-anak wanita itu menstruasi mereka sudah mulai timbul jerawat, itu sudah kita bisa lakukan. Seperti kita tahu sendiri, jerawat itu tidak hanya muncul pada saat remaja ya, ada yang tipikal timbulnya pada saat bayi yang disebut dengan infantil ya, itu anak-anak, remaja, dewasa muda, terus melanjut ke dewasa sampai akhirnya yang postmenopause itu juga bisa terjadi jerawat. Jadi kalau memang sudah ada kelainan kita bisa lakukan perawatan ya. Berdasarkan pengalaman saya dan banyak yang dipublikasikan dalam literatur ya, umumnya remaja-remaja saat ini tuh berkiblat ke Korea. Ya, dia ingin mempunyai wajah yang V-shape, ya nggak lebih tirus dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan tapi oleh dokter yang sudah berpengalaman. Nggak sembarang ya, nggak boleh ke salon-salon atau ke orang-orang yang non-medis kayak gitu ya. Karena itu komplikasinya juga cukup besar dan cukup banyak. Nah, misalnya untuk anak-anak muda yang ingin V-shape, biasanya kita melakukan hal-hal tertentu ya, misalnya mengurangi otot masseter di sini dengan botox ya, atau nanti kita bisa tambahkan di situ ada filler untuk dagu ya. Terus kalau misalnya kulitnya sangat chubby, kita bisa melakukan suntikan melisiskan atau mencairkan lemak. Nah, di situ. Nah, itu semua biasanya dimiliki oleh dokter-dokter yang sudah kompeten, bukan yang sembarangan. Jadi jangan datang ke salon-salon. Nanti dilakukan red lift yang nggak jelas lah sampai terjadi komplikasi ya. Jadi sekali lagi mohon kalau ingin melakukan perawatan mendatangi dokter yang sudah kompeten. Sebenarnya gini, semua prosedur itu dilakukan atas indikasi. Jadi ada indikasinya, bukan sembarangan ya. Bisa orang bagus ya, terus harus dilakukan segala macam, itu tidak perlu ya. Istilah kita less is more ya. Jadi melakukan sedikit tindakan tapi hasilnya optimal. Itu yang paling penting. Kita harus menjaga kualitas yang pertama, terus yang kedua juga mencegah efek samping. Jadi patient safety itu nomor satu. Jadi keamanan pasien itu harus nomor satu ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi gini, kadang-kadang orang-orang tuh datang ke dokter ingin langsung melakukan prosedur ya. Padahal sebelum melakukan prosedur ini bisa chemical peeling, IPL, laser, red lift, botox, filler dan lain-lain ya. Nah, itu sebelumnya harusnya kulit dipersiapkan lebih dahulu. Kita sebut dengan priming, persiapan kulit ya. Nah, itu biasanya berlangsung sekitar 2 minggu ya, diberikan produk-produk khusus yang digunakan untuk persiapan kulit. Misalnya kulit dilembabkan, terus kulit harus dilindungi dari panas matahari, terus menggunakan krim tertentu untuk rejuvenation ya. Nah, setelah kulit siap baru dilakukan prosedur. Jangan misalnya datang ke dokter minta langsung dilakukan prosedur, karena komplikasinya lebih banyak. Banyak yang gosong, banyak yang luka bakar, banyak yang timbul ulkus atau bolong ya, atau terjadi jaringan parut yang luas. Itu karena tidak ada persiapan kulitnya tadi yang disebut dengan priming. Jadi untuk teman-teman sahabat LNA klinik gitu, jadi harus mempersiapkan kulitnya lebih dahulu sebelum dilakukan prosedur. Itu paling penting. Jadi persiapan atau melakukan prosedur untuk remaja itu harus di bawah bimbingan ya, pengawasan dokter ya. Tapi yang paling penting
adalah bukan prosedur, bukan laser itu nomor satu, bukan. Tidak ada satu prosedur pun yang bisa mengatasi semua kelainan kulit ya. Biasanya itu semua kombinasi. Ada obat oles yang nanti akan diberikan dokter. Nah itu nomor satu ya, obat oles dulu ya yang diberikan. Bukan melakukan prosedur. Tidak bisa misalnya dengan chemical peeling lalu kita bagus selamanya, tidak. Biasanya harus kombinasi. Tapi saya sarankan tidak beli di online ya yang nggak jelas ya. Kadang-kadang apa yang tertera dalam kriteria ingredient dari produk online itu tidak sesuai kadang-kadang ya. Lebih baik datang ke klinik yang ada dokter yang memang bertanggung jawab. Kalau sampai terjadi efek samping itu kita bisa komplain ke dokternya, lalu dokternya akan merawat kelainan kulit tersebut. Tidak bisa kalau kita lakukan kalau membeli produk-produk di online, mereka tidak akan bertanggung jawab ya kayak gitu. Jadi yang penting adalah cari hal-hal yang aman sifatnya ya, aman, karena kalau sudah terjadi komplikasi itu bisa menetap selamanya. Jaringan parut itu akan sulit diobati, atau misalnya berubah kulit kita menjadi putih, itu bisa menetap selamanya. Jadi itu harus dihindarkan ya. Jadi lebih baik semua dikomunikasikan, dikonsultasikan ke dokter yang memang kompeten gitu. Terima kasih.